juga tentunya. Alhasil, teman-teman, seorang guru ketika akan membuat soal, misalnya 40 butir soal, dia bisa mendistribusikan soal itu sebelum mulai menyusun soal. Perlu kami tekankan, sebelum mulai menyusun soal, sebelum textbook ada di atas meja dia harus membuat rancangan ini bila perlu ditulis di telapak tangannya, yaitu C1 sampai C8 dan K1 sampai K4 dari 40 butir soal. Sehingga dia akan punya gambaran, oh, anak saya lebih banyak saya uji di C4. Ya. Nah, jumlah antara C3 sampai C5 ini berarti hampir sebagian besar dari ujian ini, berarti kelas ini adalah kelas rata-rata antara anak-anak yang kakap dengan anak-anak yang kurang mampu. Ketika di rata-rata ada di tengah-tengah. Oleh karena itu, soal dia lebih banyak di C3, C4, C5, C6 sedikit, C78 dan C12 sedikit. Masing-masing C, misalnya C1, 2 butir soal, 1 di K1, 1 di K2. K2 tadi konsep, jadi hanya sampai pada definisi atau sebutkan, atau apakah termasuk ini atau bukan. 3 soal C2, yaitu memahami, tiga-tiganya ada di K3. Nah, memang memahami itu paling banyak di konsep, memahami konsep. C3 menganalisis, itu bisa analisis sebuah fakta, bisa menganalisis konsep, bisa, dan menganalisis prinsip, bisa juga. Demikian juga seterusnya, C4 didistribusi C5, 6, 7. Nah, kalau guru bisa teratur seperti ini, mengelola dan membreakdown semua materi ajarnya, maka kita mengharapkan pendidikan itu, terutama operasionalnya di dalam kelas sampai kepada ujiannya, benar-benar menuntun peserta didik kepada sebuah pengalaman belajar atau learning experience yang tepat. Pengalaman belajar itu apa? Pengalaman belajar adalah pengalaman proses berpikir tadi, entah mengingat, entah mengkomprehend, atau menerapkan, atau menganalize, atau mensintesis sampai kepada metakognitif, itu pengalaman belajar, learning experience, intellectually. Kemudian pengalaman belajar juga adalah berhadapan dengan pengetahuan yang hafalan, dengan pengetahuan yang sifatnya konsep-konsep, dengan pengetahuan yang sifatnya teorema, aturan, rules, dan dengan pengetahuan yang sifatnya itu praktis harus melakukan sesuatu, semuanya itu terdistribusi dengan baik sehingga kompetensi anak itu semuanya dilatih dari semua lini. Lini C1 sampai C8 dan lini K1 sampai K4. Kita tidak perlu bicara susah-susah tentang mudah, sedang, atau sukar. Karena C1 sampai C8 dan K1 sampai K4 itu sebetulnya sedikit atau banyak menggambarkan tingkat kesukaran atau tingkat kerumitan berpikir. Jadi, kesukaran itu ada dua sisi. Sukar dari segi kerumitan berpikirnya, atau kedua, sukar dari karena tidak tahu atau susah untuk mengetahuinya. Hal yang gampang tapi tidak tahu dan sukar sekali, misalnya kapan Columbus pertama kali mendarat di benua Amerika, karena dia yang menemukan. Itu sesuatu yang sangat gampang banget. Tapi saya sendiri saja tidak tahu, teman-teman. Kenapa? Karena itu sukar. Kenapa sukar? Karena sulit untuk mengakses itu, tidak ada dorongan, kepentingan, atau apapun. Nah, itu penentu sesuatu sukar atau tidak. Saya tidak perlu mikir. Saya tahu, saya isi, saya tidak tahu, saya pun merem. Ngisi juga. Sedangkan kalau tingkat kesukaran dari segi kompleksitas berpikir, nah, itu by design. By design. Artinya dirancang tingkat kesukaran itu. Semakin ke atas, semakin rumit. Kenapa kita ada ujian pilihan berganda? Tujuannya bukan supaya anak berlatih untuk bermental cacis-cus dalam hidupnya. Tetapi melatih anak untuk bisa memilih yang benar atau yang paling benar
dari ABC atau ABCD atau ABCDE. Jadi semua ABCDE-nya itu harus 11-12, tidak boleh ada pilihan yang benar-benar kelihatan benar dan yang lainnya kelihatan salah dan ngawur semuanya. Harus homogen tentang hal yang sama. Manakah berikut ini yang merupakan Presiden Republik Indonesia? A. Joko Widodo, B. Ahmad Dhani, C. Artis mana lagi, dan sebagainya. Itu soal yang ngawur karena tidak homogen. Kalau pernyataan utama soalnya adalah Presiden Republik Indonesia, maka semua pilihan harus Presiden Republik Indonesia. Jangan presiden negara lain, jangan artis, jangan penyanyi, dan sebagainya. Nah, itu namanya kita melatih anak untuk berpikir. Kalau pendidikan Indonesia semuanya melatih anak berpikir dan tidak hanya sekedar menghafal, yang semuanya sebetulnya ada di Google tidak perlu dilakukan, maka niscaya Indonesia cepat majunya. Demikian teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Semoga Anda sekalian sehat selalu. Terima kasih.